qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Ini penting Bapak Ibu. Sudah, serahkan kepada Dia. Terima kasih ya Allah, bagaimana Engkau berikan aku hari ini, baik bagaimana rezeki tentang pasangan hidup, anak-anakku, rezekiku, pekerjaanku, apapun ini ya Allah, aku tetap persembahkan. Terima kasih atas semua pemberian ini ya Allah. Maka ada dua ucapan Tuhan. Pertama, syukur itu dengan alhamdulillah. Sering di muqaddimah itu juga disebut dengan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, semua keluargaku, di awal majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mari sama-sama kita aminkan doa-doa kita di awal majelis ini. Allahumma faqihna bid-din, amin. Wa 'allimna at-ta'wil, amin. Wahdina ila siratikal mustaqim, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Masjid Al-Ghufran yang sama kita hormati dan kita muliakan, hadir juga bersama kita pada subuh ini Ketua 1 IKIP Rokan Hulu Abang Anda Ustaz Ahmad Isman, dan juga hadir bersama kita Ketua Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Ujung Batu Bapak Haji Dr. Nofrizal, dan juga sahabat dakwah kita Bang Putra, beserta sahabat kita, guru kita Ustaz Agusman, dan juga bapak-bapak haji kita, dan juga ibu-ibu hajiah kita, para asatidz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Tak bisa kami sebutkan satu persatu. Doa senantiasa kami panjatkan kepada Allah. Semoga pertemuan kita di dunia ini dalam rangka fastabiqul khairat, senantiasa berlomba-lomba terus melakukan kebaikan. InsyaAllah dilanjutkan reuni ini besok di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh ini juga Bapak Ibu, kita ambil tiket terbaik kita. Mudah-mudahan pengakuan kita sebagai umat Rasulullah, mudah-mudahan dapat pengakuan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara yang paling gampang mendapatkan syafaat Rasulullah, karena banyak syafaat ini Bapak Ibu, ada dalam hadis Nabi, Iqra'ul Qur'ana, baca kamulah Al-Quran, kata Nabi. Fa'innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, besok dia akan datang di hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberi syafaat atau pertolongan bagi orang-orang yang bersahabat
bersama dengan Al-Quran. Bisa saja syafaat Quran tak kita dapat karena mungkin kita jarang baca, atau mungkin kita baca dan bisa kita mengamalkan karena kekurangan ilmu kita. Ada juga syafaat pertolongan dari sahabat-sahabat kita, orang-orang soleh. Maka penting dipastikan semua orang bisa kita berkawan dengan mereka, tapi untuk kawan akrab pastikan orang yang lebih soleh-solehah dari kita. Barometer alat ukurnya, asal berkawan dengan dia, makin taat kita kepada Allah. Makin berkawan kita dengan dia, makin meningkat baca Al-Quran kita. Makin berkawan akrab dengan dia, makin tak pernah kita tertinggal solat 5 waktu berjamaah. Teman seperti ini, dia juga akan menjadi syafaat bagi kita dan memberi pertolongan besok di hari kiamat. Yang kedua ini pun belum tentu dapat. Bisa saja hari ini Bapak Ibu lebih soleh-solehah daripada kawan Bapak Ibu. Nomor 2 ini pun bisa saja gagal, sebagaimana tadi gagal dapat pertolongan dari Al-Quran. Kemudian apa syafaat yang pasti dan ini akan kita dapatkan? Tidak ada yang disebutkan kecuali syafaatul uzma, syafaat yang sangat mulia, sangat besar, yaitu pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan paling mudah cara mengambilnya, kalau baca Quran, kalau tak diamalkan dan juga dipahami, sekedar baca saja, ragu kita entah ditolongnya kita besok. Sahabat payah sekarang mencari sahabat yang lebih soleh-solehah dari kita. Tapi kalau sama Rasul, paham tak paham, aksirus solat alayya, banyak-banyak saja bacakan solawat kepada kata Nabi. Begitu yang ditulis dalam kitab Muftalul Ahadis. Jadi Bapak Ibu, subuh ini basah lisan kita, gerakan lisan kita. Mudah-mudahan solawat-solawat yang sekian banyak kita baca subuh ini juga bagian solawat yang menandakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma. Mari Bapak Ibu kita bersolawat. Allahumma sholli ala kajian kita pada subuh ini Bapak Ibu ada sebanyak 4 perkara. Mudah-mudahan 4 perkara ini bisa menjadi birah semangat kita dalam beribadah. Mana yang disuruh dan di dalam hadis kita kerjakan. Mana bentuk larangan dari Rasulullah kita tinggalkan. InsyaAllah selamat kita dari dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah
yang apabila Allah berikan keempat golongan ini, amalan-amalan yang empat ini, sifat-sifat yang empat ini, pada dia, maka sungguh mereka itu telah aku berikan, kata Allah, khairan dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau dibuat judul kajian subuh ini Bapak Ibu, 4 ciri-ciri manusia yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Asal ada satu pun, insya Allah kita sudah mendapatkan kebaikan dunianya. Apa kebaikan dunia itu Pak Ustaz? Tapi seringkali diumpamakan bahwa dunia ini tak ada arti, tidak bernilai, hanya sebelah sayap seekor lalat. Ada yang menyebut seekor sayap nyamuk. Bagaimana maksud dari khairan dunia, kebaikan dunia? Bapak Ibu, dalam kitab I'anatul Talibin itu ada itu disebutkan tentang hadis Nabi, ad-dunya, dunia ini, sijinun lil muslim, adalah penjara bagi orang beriman, wal jannatu lil kafir, dan dunia ini surga bagi orang yang engkar ataupun kafir. Kalau dibaca itu Bapak Ibu, syarah dari I'anah itu, hadis Nabi itu di situ. Kenapa disebutkan dunia ini adalah penjara bagi orang Islam, orang beriman, sementara surga bagi orang kafir? Rupanya begini Bapak Ibu, sebanyak apapun Bapak Ibu dapatkan dunia ini, kemudian Bapak istiqomah, Ibu istiqomah tetap dalam keadaan iman Islam, begitu hendak kita meninggal Bapak Ibu, barulah kita tahu setelah Allah bukakan bagaimana kenikmatan surga itu, rupanya tidak ada sedikit pun kenikmatan yang kita peroleh di dunia ini. Barulah kita tahu rupanya dunia ini adalah penjara. Sebanyak apapun kita dapat dunia ini, jabatan strategis, harta banyak, istri soleha, anak-anak soleh-soleha, lengkaplah kalau dari sisi zahirnya, batinnya pun bahagia, istiqomah dia dalam iman Islam, rupanya dia tetap dalam penjara ketika masih di dunia. Meninggal dia, barulah dia nampak karunia Allah tidak sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksud dengan al-jannatu lil kafir, dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir? Dia ketika di dunia ini berusaha semaksimal mungkin. Tengoklah Bapak Ibu, mohon maaf, kehidupannya bebas saja dia. Tak ada yang sama dia suruh, tak ada yang sama dia zuhur, tak ada sama dia asar, tak ada sama dia maghrib, tak ada sama dia isya. Jangankan solat duha, jangankan solat tahajud, solat witir, taubat, bebas, rata saja. Ada Bapak Ibu dengar ketika ada orang yang tidak beriman bangun jam 6 kemudian kena marah. Solat subuh kau tadi tidak pernah itu. Apa sebab? Bagi mereka 24 jam dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanlah, minumlah, nikmatilah, makan semua. Pasti ketika nanti meninggal, barulah dia sadar, rupanya kenikmatan dunia ini dipertontonkan langsung azab neraka, baru dia paham, rupanya surga dia hanya di dunia ini saja. Begitu mati, siap-siap mulai masuk kubur, sudah mulai dapat azab dan abadinya dimasuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan dunia ini Bapak Ibu, seberapa banyak pun dapat dan yang bernilai, tapi tetap kita kaji supaya kita dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ini, lisanun zakirun, lisan
Nama beliau diabadikan dalam hadis Nabi bernama Qabisah al-Bukhari. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, saya ini sudah sangat sepuh, sudah sangat tua. Kekhawatiran menghadapi kematian itu sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan saya. Ya Rasul, berikan saya amalan yang amalan itu singkat dan kemudian bisa menenangkan pikiran saya. Jangan sampai nanti di hari tua saya tidak bisa saya maksimal dalam untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Setiap habis sholat subuh, wahai kakek Qabisah, jangan kau tinggalkan zikir 3 kali dan tutup dengan hauwalah. Dan kemudian engkau akan terhindar dari 4 penyakit. Penyakit pertama, engkau akan dihindarkan dari penyakit resah, gelisah. Yang kedua, engkau dihindarkan dari penyakit menular. Yang ketiga, dihindarkan dari penyakit kebutaan. Yang keempat, dihindarkan dari penyakit lumpuh. Kalau 4 ini tak terjadi di hari tua kita besok, insya Allah Bapak Ibu masih kita dapatkan kesenangan di dunia ini. Tapi izin maaf, salah satu diambilnya mulai terasa tak nikmat dunia ini. Apa zikirnya Bapak Ibu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu pesan Nabi kepada Qabisah al-Bukhari. Setiap habis sholat subuh Bapak Ibu, jangan tinggalkan zikir ini. Semoga Allah pelihara kita sampai akhir hayat kita dari 4 penyakit yang disebutkan Rasul tadi. Udah hafalnya ibu-ibu zikir itu? Tak usah dihafal lah, udah hafal kiannya juga. Bapak-bapak udah hafal itu Pak? Nah, ini mumpung habis subuh kita baca 3 kali bersama-sama. Mana tahu ada yang belum baca tadi ya? 1, 2, 3 ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, amalkan itu sampai akhir hayat kita. Mudah sekali, manfaatnya sangat besar. Nah, lisan yang berzikir ini Bapak Ibu, zikir itu kan ada 3. Yang pertama disebut dengan zikirnya lisan, itulah yang disebutkan dalam hadis ini. Yang kedua ada zikir fi'liyah, zikir anggota tubuh kita ini. Yang ketiga ada disebut dengan zikir qalbiyah, itulah zikir hati kita ini. Jadi kalau hanya sekedar zikir di lisan tak masuk ke hati, tak diamalkan oleh anggota tubuh, tetapnya itu dinilai sebagai zikir. Tapi kalau mau sempurna, bagaimana tadi dipandu oleh imam, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika itu lisan berucap la ilaha illallah, hati menangkap khusyuk, dia menyadari bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan efek dari ucapan la ilaha illallah, nanti kesehariannya tidak akan menyekutukan, menyandarkan hidupnya kecuali hanya kepada Allah. Ini baru komplit dia zikir itu. Tapi paling tidak lisan pun jadilah seringan-ringannya Bapak Ibu begini. Asal nanti kamu memulai pekerjaan,
zikir. Apa zikir memulai pekerjaan? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila selesai kamu melakukan pekerjaan, biarpun sepele, jangan sampai lupa ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kau sedang berjanji, tapi banyak orang membuat kalimat insyaallah ini jika Allah menghendaki Bapak Ibu salah maqam, salah tempat, salah dia dalam menempatkan kalimat insyaallah. Contoh, saya pagi hari ini umpamanya selesai tausiah, ada kawan mengajak saya untuk berangkat umpamanya ke Pekanbaru. Sementara saya pagi ini juga sudah ada jauh-jauh hari agenda ke Danugan. Saya sudah tahu saya tidak bisa akan berangkat ke Pekanbaru. Tapi ketika kawan ini mengajak, saya jawabnya insya Allah. Bolehkah itu Bapak Ibu? Disitulah penggunaan kalimat insya Allah itu yang sering kita terjemah, kita menggadaikan Allah, padahal kita tahu kita tidak akan berangkat dan kita tidak bisa memenuhinya. Kecuali Bapak Ibu, saya hari ini jauh-jauh hari tak ada agenda apapun. Habis tausiah subuh, kemudian datang kawan, jam 8 nanti berangkat kita Pekanbaru. Oke, insya Allah saya pulang ke rumah dulu, saya siap-siap. Saya ucapkan insya Allah karena saya yakin kalau Allah kehendaki saya berangkat, karena memang saya tidak ada janji dengan orang lain. Kalau Bapak Ibu sudah punya agenda kian dengan orang lain, jangan lagi dipakai berselip ataupun berkelip di kalimat insya Allah, menggadaikan nama Allah padahal dia tahu dia sendiri pun tak mampu melakukannya. Jadi Pak Ustaz, kalau tidak bisa tadi berangkat ke Pekanbaru karena ada agenda ke Danugan, apa jawabnya? Mohon maaf, saya sudah duluan punya agenda di Danugan. Disebut saja undangan pun sering kita begitu Bapak Ibu. Kami di Masjid Al-Hidayah sering dapat undangan, mau 7 hari, mau 3 hari, dibuat undangan, dikasih. Nanti Ustaz tolong datang ya. Kita pun sering terjebak. Kita tahu kita ada juga undangan di tempat lain, tapi pas terima undangan kita sebut, iya Pak, insya Allah. Ustaz, kan menyenangkan hati yang ngasih undangan, bukan menyenangkan hatinya, malah kalimat insya Allah, menggadaikan Allah, dia berharap kita datang, padahal kita tahu kita tak bisa datang. Begitu kedudukannya Bapak Ibu. Itulah pentingnya zikir ini pun jangan salah maqam, jangan sampai salah letakkan. Itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu, terjemahkanlah ini lisan yang berzikir ini dalam kehidupan ini. Kenapa penting dia dilatih? Karena salah satu hadis yang sering kita baca, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya besok ketika dia hendak meninggal dunia, la ilaha illallah dakhala al-jannah, pasti dia akan masuk surga. Dari mana bisa dapat kalimat pasti? Karena dakhala itu adalah fi'lun madi, menunjukkan masa yang telah lampau. Bermakna kalau orangnya mampu ucapkan la ilaha illallah, dari dulu orang mampu ucapkan itu, semua besok pasti akan masuk surga, termasuk zaman ini sampai kiamat dunia. Jadi Bapak Ibu, tak main-main. Bagaimana kita sering mengucapkan yang baik-baik, jangankan mau hendak meninggal dunia, sedangkan mohon maaf Honda kita saja masuk lubang kena polisi tidur, apa yang sering Bapak Ibu ucap itulah spontanitas akan keluar dari lisan kita. Pas orang ujung batunya saya dengar Bapak Ibu ini latah orangnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya asal terkejut latahnya. Anak kucing katanya, bapak lu katanya, mohon maaf. Berbagai macam ucapan itu keluar. Itu mohon maaf lisan yang tidak dilatih, lisan yang tidak dididik. Bagaimana dengan orang yang juga kasusnya sama? Dia bawa Honda, polisi tidurnya sama, tapi orangnya berbeda.
Satu orang yang rajin zikir, satu orang yang jarang berzikir, pasti yang keluar itu berbeda juga ucapannya. Begitulah besok Bapak Ibu juga mau meninggal dunia, sesuai dengan kebiasaan zikir. Kita cepat Bapak Ibu. Tadi ketua satu Ustaz Iswan telah menyampaikan jam 6 harus selesai. Baru 1 ini 3 lagi. Wa qalbun syakirun, dan hati yang senantiasa bersyukur. Tidak ada yang bisa Bapak Ibu mengatakan bahwa rasa cukup itu kalau selama kita hidup di dunia ini, kecuali masuk ke dalam hati ini sifat syukur, terima kasih. Kalau hilang dari hati seorang hamba ini rasa syukur, rasa terima kasih baik kepada Allah, baik kepada manusia, maka itulah saatnya manusia ini terus membagi hutang, dan itu disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Apabila manusia itu dikasih satu lembah emas, maka kemudian apakah dia mengatakan cukup, mengatakan puas? Tidak, kata Rasul, dia akan minta ladang emas yang kedua. Setelah dia dapat ladang emas yang kedua, apakah dia katakan cukup ya Allah? Belum, dia akan berusaha. Gunung sebelah sana juga belum mendapatkan. Bagaimana caranya itu baru bisa mendapatkan. Sampai ladang yang ketiga dapat, apa puas? Belum, ambil yang keempat. Keempat dapat, yang kelima dapat. Ujung hadis itu apa kata Rasulullah? Tidak akan pernah dia mengatakan cukup puas kepada Allah, kecuali hatta pamuhu, sehingga mulutnya, kata Nabi, disumpal dengan tanah. Kalau sudah masuk ke yang lahan, barulah kita nampak Bapak Ibu banyaknya nikmat pemberian Allah ini yang belum sempat kita syukuri. Tadi kita bolak-balik minta kurang. Apa yang bisa menyetop keinginan-keinginan yang luar biasa ini, nafsu yang sangat membara ini Bapak Ibu, tidak ada kecuali banyakkan syukur dalam hati, banyakkan terima kasih dalam hati. Memasukkan syukur ini adalah berawal dari lisan yang berzikir tadi. Jadi kalau lisan itu mau zikir, nanti hati itu pun lambat-lambat lembut dia. Hati yang lembut itu tadi muncullah sifat-sifat yang baik. Apa contohnya? Kalau di harta, maulah dia berbagi. Kalau nanti dari segi ucapan, bukti hati lembut, ucapannya pun sudah mulai keluar nasihat-nasihat yang baik. Jadi cara berpakaiannya pun, kalau hati sudah masuk zikir tadi, hati mulai lembut, maka dia pun sudah mulai jaga aurat. Istri yang masuk zikir dari lisan ke hatinya muncul syukur, apapun bentuk suaminya, dia akan tetap merasa puas dengan itu. Ini banyak sekarang orang menuntut setelah ada 2-3 anaknya baru dia menyesal. Kalau tahu dulu seperti ini bang, payahnya kau, kata dia. Bapak pun begitu sama ibu. Setelah tahu sekian lama berkeluarga baru tahu aslinya, kata dia. Tapi setelah lama menikah, mestinya itu di awal bang. Jadi apa yang dapat hari ini, apa yang Allah takdirkan hari ini, sudah, tidak usah diprotes. Sejelek apapun ciptaan yang dibuat Allah di dunia ini, jangan pernah bilang itu jelek. Seandainya Allah takdirkan pun istri itu kurang cantik menurut kita, dia tetap ciptaan Allah. Sekali kau ejek dia adalah ayat-ayat Allah, dia ciptaan Allah. Mengejek istri yang jelek menurut kita, tak ada orang sedang mengejek sang penciptanya. Jadi apa yang dimaksudkan Ustaz? Qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Ini penting Bapak Ibu. Sudah, serahkan kepada dia. Terima kasih ya Allah, bagaimanapun kau berikan aku hari ini, baik mengenai rezeki, tentang pasangan hidup, anak-anakku, rezekiku, pekerjaanku, apapun ini ya Allah, aku tetap persembahkan. Terima kasih atas semua pemberianmu ini ya Allah. Maka ada 2 ucapan. Pertama, syukur itu dengan
Alhamdulillah. Sering di muqaddimah itu juga disebut dengan Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Penempatan itu Bapak Ibu tidak sama dia. Dari Alhamdulillah ucapan kita sedang melatih diri ini, apapun yang terjadi ya sudahlah, terima saja dengan lapang dada, syukuri saja. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ketika alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, begitu Allah samakan keinginan kita dengan keinginan Allah. Macam subuh ini, kenapa sering baca ustaz-ustaz kita ketika dia bertausiah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, keinginan Allah pagi ini awak memang ibadah. Tadi sudah qabliyah subuh, sudah sholat subuh berjamaah, disampaikan lewat hadis nabinya, kemudian awak lakukan, diberinya pula kesehatan. Wajarlah ucapan itu keluar, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Seandainya tak sesuai pun dengan keinginan kita yang datang, tetapnya ucapannya alhamdulillah. Itu kenempatannya Allah. Wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. 3. Wa badanun 'alal bala'i sabirun, dan badan tubuh yang senantiasa sabar dalam menghadapi bala ataupun cobaan hidup. Ini pasti terjadi Bapak Ibu. Cobaan hidup ini pasti terjadi, siapapun kita. Dicoba dengan penyakit pasti. Jangan Bapak Ibu berpikir kalau sudah rajin pengajian tidak kena asam urat lagi. Kena itu Pak, yakin Bapak. Jangan Bapak Ibu mengira kalau sudah rajin sholat subuh berjamaah, rajin dengan kajian, tidak akan kena nanti serangan jantung. Kalau Allah takdirkan Pak, serajin apapun kena juga. Jangan Bapak Ibu pikir kalau Ustaz tidak akan pernah sakit. Jangankan level Ustaz kurang soleh, kurang baik, apalagi Nabi Muhammad itu, Nabi pun sakit juga. Pak Ustaz kan banyak zikir bacaan-bacaannya. Ada kami dengar Ustaz itu kalau daerah Sumut banyak yang kena racun. Pergi maulid Nabi, pergi Isra Mi'raj, ada yang kena racun kadang-kadang. Kok bisa Pak Ustaz? Jawabnya, jangankan Ustaz, Nabi pun kena racun dulu. Makanya ada surah Al-Falaq, ada seorang nenek tukang sihir, tukang pemberi racun kepada Nabi. Sahabat lain langsung mereka telan, langsung mati di depan. Nabi karena dijaga oleh Allah menunjukkan dia juga manusia. Ketika sudah mau ditelan, turun malaikat Jibril, ditangkapnya leher Nabi. Tapi tetap menjelang akhir hayat Nabi, tercatat dalam hadis masih terasa bahwa ada sedikit yang lewat racun yang dulunya pernah saya makan, kata Rasulullah. Artinya Bapak Ibu, ambil hikmahnya. Jangan Bapak Ibu mengira selama hidup di dunia ini, kalau sudah dalam ketaatan tidak akan sakit. Kalau sudah dalam ketaatan akan tidak pernah miskin. Kalau sudah dalam ketaatan semua urusan lancar. Kalau sudah dalam ketaatan anak-anak akan baik-baik. Kalau sudah dalam ketaatan istri jadi soleha. Kalau sudah dalam ketaatan istri suami menjadi soleh. Ini Bapak Ibu mau soleh, mau salah, mau taat, mau maksiat, semua kita ini akan dipergulirkan oleh Allah. Bedanya mana Pak Ustaz? Bedanya itu enaknya. Kalau Ustaz hari ini datang pengajian dalam keadaan badan sehat pakai mobil, demi Allah Bapak Ibu, pasti beda pahalanya kalau sama-sama kita ikhlas dengan omakku yang hadir subuh ini pakai sepeda motor kedinginan. Beda itu Bapak Ibu. Pasti beda pahala yang diberikan Allah kepada ayah hari ini yang datang gerakan sholat subuh, sudahlah pakai motor, sebelum berangkat tadi dia rendam kakinya lagi karena bengkak asam uratnya. Mana lebih
pada intinya makin sulit kau melakukan kebaikan itu, tapi tetap juga kau berangkat. Disitulah pahala yang tersimpan banyak. Begitulah agama ini mengajarkan kita. Jadi jangan sedikit-sedikit agak demam langsung protes sama Allah. Tak apa-apa Allah ini. Awak rajinnya ke masjid, demam juga dibuatnya. Awak sudah rajin mengaji, bongkak juga kaki awak dibuatnya. Aku berhenti sajalah, kata dia. Berarti gagal engkau sabar dalam menerima ujian dari Allah. Jadi tugas kita Bapak Ibu, laksanakan saja. Ada gerakan sholat subuh, berangkat. Azan terdengar, berangkat. Sampai kapan nih Pak Ustaz? Sampai besok menutup mata, berpulang ke hadapan Allah. Selagi mampu, mainkan saja Bapak Ibu. Jadi ilmunya, makin sulit kita melakukan kebaikan, makin besar pahala yang Allah sediakan. Mengenai penyakit, itu ujian, nikmati saja. Tapi Pak Ustaz, nanti ketika sudah sakit muncul keluhan, berarti itulah level batas keimanan. Jadi macam mana Pak Ustaz? Kalau boleh dijawab jujur, mana lebih sering lisan akan mengucapkan zikir ketika datang ujian kesabaran ke fisik, dikonekkan lebih dekat orang, lebih sering zikir ucapan lisan kepada Allah di saat badan sakit dibuat Allah dibandingkan sedang segar bugar tak pernah kita sakit-sakit. Makanya Fir'aun itu sampai matinya tak pernah sakit-sakit dibuat Allah supaya makin durhaka, disebut dengan istidraj. Jadi kalau nampak Bapak Ibu ada ustaz sakit, mana ada ustaz-ustaz kita ini? Kok sakit-sakit semua ini? Ya sakitlah, namanya juga dia manusia. Ketika si ustaz itu sakit, endingnya tengok. Apakah dia mengeluh? Segitulah batas iman. Tapi ketika Bapak Ibu sakit, mohon dijawab nanti jujur dalam hati masing-masing. Pasti lebih dekatnya kita sama Allah ketika sakit dibandingkan kita sehat-sehat. Kalau sudah datang Bapak Ibu penyakit ginjal itu, Allah Allah, pendek angan-angan di dunia langsung kita di tempat tidur pun berzikir Allah, Allah, Allah. Kalau sehat terus kita, hendaknya sempat kita Bapak Ibu berzikirkan itu. Artinya orang beriman sakit pun dia dapat pahala. Orang beriman miskin pun dia kalau sabar dapat pahala. Tapi bagi orang-orang yang tidak paham, maka dia akan menggerutu kepada Allah. Sudah susah di dunia, terima besok azabnya di akhirat. Itulah kehebatan orang-orang beriman ini. Sabar sajalah Bapak Ibu ya. Mau penyakit datang, sabar, penting awak berobat. Sembuh dibuat Allah, alhamdulillah. Tak sembuh pun tak apa-apa. Paling ada yang terbesar ya, meninggal asbab penyakit. Hadis Nabi mengatakan, meninggalnya orang beriman, saat itulah dia baru istirahat dari letih penatnya dunia. Jadi tak usah takut-takut tadi. Di Simpang Ngaso masih luas Jawa Ibu tanah wakaf itu saya tengok. Tahu Ustaz, tahu. Ratusan orang mungkin sudah kita antar ke sana kan? Ribuan lah. Kalau Ustaz 2015 di sini Bapak Ibu, saya sering antarkan jenazah masih luas. Kalau saya request besok dekat Masjid Nurul Islam itu lah masih kosong. Kenapa Ustaz minta di situ? Biar agak ramai sedikit Bapak Ibu. Terdengar azan 5 kali sehari semalam. Jadi kan agak terhibur kita sedikit ya kan? Bisa kedengaran tuh Pak Ustaz? Bisa lah. Tak percaya saya Pak Ustaz? Coba Ibu duluan dulu. Nanti kedengaran tuh Bapak Ibu. Tapi bagaimanapun yakinlah Bapak Ibu, dimanapun tempatnya ibadah juga yang akan kita bawa kepada Allah. Jam 6 kurang 2 menit terakhir Bapak Ibu keempat. Wa zaujatun la tabghi khawna fi nafsiha wa la malihi. Seseorang istri yang mau dinikahi lantaran bukan takut celaka pada dirinya dan hartanya. Begini Bapak Ibu, kebahagiaan didapatkan di dunia ketika berjumpa pasangan hidup. Sering kita analogikan begini, suami ini ujian terberat bagi pasangannya, istrinya adalah ketika dia miskin lakinya mau bertahan bini, sakit lakinya mau bertahan bini,
Ini salah satu khairat dunia wal akhirah. Ini besok akan selamat dunia akhirat ini, kata Nabi. Ujian terbesar bagi seorang istri ini tadi, suaminya miskin. Ujian umpan baliknya ke suami yang sering dia tidak tahan ketika nanti sudah punya duit. Di sinilah pentingnya kita sering mengaji Bapak Ibu. Waktu sulit kita dulu maunya istri ini kawan-kawan dari 000 minus. Tapi begitu sudah mulai berbuah sawit, rumah kontrakan sudah siap, rumah awak pun sudah ada, anak-anak pun sudah bisa disekolahkan, artinya ekonomi sudah mulai mapan. Mulailah dicolek-coleknya bininya. Kapannya, kata dia? Apa jawab kata bininya? Entah kapan kau kasih sinyal aku bisa nikah satu lagi, kan mampunya aku, katanya. Kalau ada suami ibu yang ngomong-ngomong seperti itu, ingatkan dia sejarah ini. Kalau mau selamat kau dunia akhirat bang, mau tenang hidup dunia akhirat, ingat perjuangan kita dari 0 minus dulu, susahnya kita. Hanya satu yang membolehkan abang bisa menikah sekali. Apa itu? Mati aku dulu, baru kau menikah. Kalau udah menikah ibu, akan protes ibu lagi. Yakin gak? Ya kan? Kalau udah meninggal ibu, kami antar ke simpang ngaso, nikah lagi. Apa ibu akan protes lagi? Tidak kan? Ibu mengaminkan saja, bertanda ibu ridha kalau ibu sudah meninggal suami nikah lagi. Selagi ibu hidup, tidak usah. Kenapa Ustaz sampaikan begitu? Karena ini target pencapaian diberikan Allah, kata Nabi, kebaikan dunia akhirat, mendapatkan pasangan yang tahan banting, tahan uji. Di saat suaminya sulit, mampu dia bertahan. Suaminya sakit, dirawatnya dengan baik. Ketika nanti suami juga kaya, istiqomah, tetap sayang sama bininya, sampai bisa dia mengatakan, tidak ada istriku yang lebih cantik di dunia ini, perempuan selain daripada engkau. Ibu sudah pernah mengucapkan bapak begitu sama ibu? Belum pernah mengucapkan itu. Saya bapak ibu, alhamdulillah. Tidak usah aku ceritakan yang panjang nanti. Dan yang orang kosong itu bapak ibu. Mudah-mudahan yang 4 perkara ini kita dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bapak ibu atas segala perhatian, penghormatan, kesempatan, dan mohon maaf pasti dalam penyampaian ini banyak kesalahan, keterbatasan ilmu, kebodohan kami. Maafkan Ustaz bapak ibu dunia dan akhirat. Maaf bapak ibu. Alhamdulillah.